Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Mari kita simak informasi menarik berikutnya. Dalam memperingati lahirnya dasar negara Pancasila, warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Merti Wayang Beber Pancasila. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mencanangkan Kampung Merah Putih sebagai simbol kecintaan warga terhadap tanah air. Peringatan Hari Lahir Pancasila diwarnai dengan berbagai perayaan di sejumlah tempat di Indonesia. Di Kampung Kanutan, Kalurahan Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, warga menggelar Merti Wayang Beber. Yang pertama ini adalah frame Gusti Tan Keno Kinoyo, Tan Keno Kinioro Opo. Acara yang digelar di depan Museum Wayang Beber Sekartaji membedah Wayang Beber Pancasila oleh Indra Suro Ingeno, pemilik Museum Wayang Beber Sekartaji. Ini adalah kepentingan dunia, tidak pernah stabil. Wayang Beber Pancasila menceritakan Pangeran Sutasoma yang belajar memahami perbedaan di lingkungan kerajaan yang harmonis. Pengalaman hidup Sutasoma nantinya mencetuskan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua yang dijadikan sebagai semboyan Indonesia. Cerita Sutasoma yang dibukukan oleh Empu Tantular menjadi salah satu referensi para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Pancasila. Kita akan mengarak puluhan wayang beber. Kita akan mengarak belencong lampu-lampu wayang yang berbentuk Garuda. Kita akan membawa wayang-wayang Garuda puluhan beserta para peserta yang ikut Merti ini berbusana Jawa ataupun nasionalisme. Itu yang menjadikan kegiatan kali ini benar-benar istimewa. Sementara itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hari Lahir Pancasila dirayakan dengan peresmian Kampung Merah Putih. Para warga di Kelurahan Sungai Andai sepakat untuk mengibarkan bendera merah putih dengan ukuran yang sama di depan rumah masing-masing. Berupa tanaman jati. Karena warga sudah rapat beberapa kali, akhirnya sepakat 7 blok ini. 7 blok ini sama-sama membranding, mengibarkan bendera merah putih dengan ukuran yang sama. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Seni pentas drama tradisional ketoprak yang bertajuk Sekar Pembayun tampil perdana di Tokyo, Jepang pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2023. Pertunjukan opera khas masyarakat Jawa tersebut menceritakan kisah Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram yang termasyhur pada abad ke-16 silam. Seni pentas drama tradisional ketoprak yang bertajuk Sekar Pembayun ditampilkan perdana di Tokyo, Jepang. Kesenian yang populer di Jawa itu dipentaskan selama 2 hari pada 30 hingga 31 Mei di Teater X Tokyo. Ketoprak karya sutradara Bambang Paningron tersebut bercerita tentang sejarah Yogyakarta yang tidak luput dari kisah Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram yang termasyhur pada abad ke-16. Cerita itu memunculkan intrik politik serta tragedi tentang perebutan kekuasaan yang rela mengorbankan apapun, termasuk anak kandung sendiri. Cerita yang sangat penting di Jogja. Ya, kami backgroundnya entitas budayanya di Jogja dan tokoh-tokoh itu dimakamkan di Jogja dan masih ada sampai sekarang. Dan sebelumnya kami melakukan ziarah di tempat itu. Dan kenapa itu yang pertama kali? Tidak ada cerita yang lebih penting daripada cerita ini di Jogja. Pertunjukan yang berdurasi 45 menit itu tidak hanya menampilkan adegan dan dialog, tetapi juga disertakan tembang dan tari guna memberikan hiburan yang segar. Selain itu,
Tembang dan tari itu juga bertujuan agar para penonton asal Jepang memahami alur cerita yang seluruhnya menggunakan bahasa Jawa. Pentas seni tersebut pun disambut antusias oleh para penonton yang sebagian besar merupakan warga Jepang, termasuk para seniman dari negeri Sakura itu. Everything, but especially finger moving like this. It's very elegant, no? Also, bassa. How do you say it? Koshi. Here. Moving anyway. So very elegant. Yeah, story is very simple, and then the movement, all of the performer is a real professional. Ketoprak itu melibatkan 2 koreografer, 3 penari, 5 aktor, 1 pengatur panggung, dan 1 sutradara, dengan total waktu persiapan selama 3 bulan. Kedepannya, seni pentas ini diharapkan dapat dikolaborasikan dengan kesenian Jepang, termasuk opera tradisional kabuki. Dengan demikian, budaya Indonesia, khususnya seni peran tradisional, dapat lebih dikenal oleh masyarakat Jepang bahkan dunia. Dari Tokyo, Jepang, Juwita Trisna Rahayu, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Tangerang mengajak semangat pembauran untuk menjaga kesatuan dan kesatuan dalam memperingati hari lahir Pancasila. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor menekankan gotong royong atau kebersamaan untuk terus membangun peradaban yang berdasarkan nilai Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Tangerang, Banten ditandai dengan pelaksanaan upacara bersama di lapangan Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten, Kamis 1 Juni 2023. Upacara tersebut diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pelajar, guru, TNI Polri, dan juga aparatur sipil negara Kota Tangerang. Ditemui pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menegaskan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke generasi muda dan juga masyarakat untuk mengawal kebinekaan dengan semangat pembauran dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya terus disosialisasikan kepada adik-adik kita, pada masyarakat kita, kegiatan-kegiatan kita libatkan semua kelompok usia, latar belakang budaya, keyakinan dan lain sebagainya. Jadi semangat pembauran menjadi semangat persatuan kesatuan untuk terus membangun Kota Tangerang. Sementara itu di wilayah Kota Bogor, peringatan Hari Lahir Pancasila dilakukan dengan upacara di kantor Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menekankan semangat gotong royong atau kebersamaan untuk terus membangun peradaban yang berdasarkan nilai Pancasila. Ya, artinya Pancasila digali dari nilai luhur budaya bangsa, termasuk tentunya nilai yang ada di zaman Pajajaran. Ya, nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, keadilan, kebersamaan yang menjadi landasan. Saya kira sangat relevan. Dua kata kunci adalah gotong royong atau kebersamaan dan peradaban. Ini adalah ikhtiar kita tanpa henti untuk terus membangun negara, bangsa, dan kota dengan semangat kebersamaan. Memiliki pandangan yang sama dengan Wali Kota Tangerang, Wali Kota Bogor juga menyebut bahwa keberagaman bukanlah perbedaan yang membatasi, melainkan sebagai hal yang melengkapi bagi persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Dari Kota Tangerang, Banten, dan Kota Bogor, Jawa Barat, Agung Andika Indrawan, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan.
Setelah melakukan perjalanan panjang, rombongan biksu yang menjalankan ritual tudong tiba di Candi Agung Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain melakukan pradaksina, mereka juga menggelar puja bakti di zona utama Candi Borobudur. Setelah melakukan perjalanan panjang dari negara Thailand, biksu yang menjalankan ritual tudong atau jalan kaki puluhan ribu kilometer akhirnya sampai di Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis petang 1 Juni 2023. Biksu Tudong Bante Wawan mengatakan rombongan berangkat dari Provinsi Nakhon Sri Thammarat, Thailand pada 25 Maret. Hari ini 33 biksu berhasil tiba di Candi Borobudur. Awalnya terdapat 40 biksu yang melakukan ritual tudong tersebut, namun 7 biksu gugur saat menjalani ritual. Sesampainya di Candi Borobudur, para biksu kemudian melakukan ritual pradaksina atau memutari candi dan juga puja bakti di zona utama candi. Semuanya benar-benar terharu, semuanya benar-benar kusuk. Sebagai biku Dutangga yang mempunyai tekad sampai akhir finish, mereka semuanya sedih, sangat sedih, bukan sedih nangis tapi sedih terharu karena keinginan mereka tercapai. Terima kasih. Selanjutnya, rombongan biksu tudong ini akan mengikuti rangkaian Waisak seperti pengambilan air suci Waisak, penerimaan api abadi, kirap Waisak, dan juga mengikuti detik-detik Waisak pada hari Minggu besok. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Belasan industri galangan kapal kayu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih terus bertahan di tengah penurunan jumlah pesanan. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang, Windu Suryaji mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang menghadapi tantangan menurunnya jumlah produksi kapal. 17 galangan kapal yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah terus bertahan seolah tak tergerus zaman. Sentra produksi kapal yang terletak di sepanjang Sungai Sambong ini setiap hari membuat kapal kayu pesanan dari berbagai daerah. Beragam ukuran dan jenis kapal kayu, seperti porsein, mini porsein, cantrang, dan cakalang, dibuat untuk pemesanan dari Jakarta, Indramayu, Cilacap, Tegal, Pati, Jepara, bahkan pemesanan dari Bali. Untuk membuat kapal jenis cakalang dengan panjang 30 meter dan lebar 9 meter, membutuhkan 20 tenaga ahli atau tukang bersertifikasi yang bekerja selama 8 bulan. Adapun kayu yang dijadikan bahan baku kapal dari jenis bengkirai. Bila kapal dibuat lengkap dengan lapis fiber, instalasi mesin, listrik, alat tangkap dan mesin pendingin hingga siap beroperasi, maka waktu yang dibutuhkan untuk produksi tentu lebih lama. Bikin cuma turun sampai ke sungai itu sekitar 8 bulan. Tapi kalau sampai selesai, sampai berangkat kurang lebih 2 tahunan lah, 1,5 tahun, 2 tahun. Keberadaan galangan kapal di Sungai Sambong ini sudah ada sejak dulu. Bahkan disebut sebagai penyuplai kapal penangkapan ikan terbesar di Pulau Jawa. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan di Slutkanak Kabupaten Batang mencatat puncak produksi kapal tertinggi terjadi pada tahun 2011 hingga 2012. Galangan kapal yang ada di Kabupaten Batang ini memang sampai saat ini yang kita data ada 17 galangan kapal yang mana memang pada saat masa jaya-jayanya itu sekitar tahun 2011-2012 kita itu
hampir ada 60 galangan kapal. Rata-rata satu galangan saat ini mampu memproduksi 4 kapal per tahun. Dengan jumlah galangan yang ada, produksi yang bisa dikerjakan berkisar di angka 50 hingga 60 kapal per tahun. Setiap kapal yang diproduksi menghabiskan biaya antara 5 miliar sampai 18 miliar rupiah, tergantung pada kelengkapan kapal yang dipesan dan lama waktu pengerjaan. Kapal kayu buatan galangan di Batang ini dikenal memiliki kualitas pengerjaan yang sangat baik dengan daya tahan pemakaian yang tinggi. Usia produktif kapal juga lebih panjang, bisa mencapai 25 tahun. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silakan follow dan subscribe semua media sosial kami di akun Jawpos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.